Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Susantian Apricita. Saya seorang guru sosiologi di SMA Karangturi Semarang dan juga mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan UKIN di SMA Karangturi Semarang dengan rencana pembelajaran berjudul Materi Identitas Diri Subbab Kepribadian. Berikut saya sampaikan, saya tayangkan fakta integritas saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman, silahkan duduk kembali. Baik teman-teman, untuk tadi yang sudah Bu Santi minta untuk menyiapkan media, Bu Santi sampaikan terima kasih. Ini jam pelajaran ketiga ya? Baik. Terima kasih ya untuk ketua kelas yang sudah menyalakan media untuk Bu Susanti. Nah, oke, kita akan mulai pembelajaran kita pagi ini. Materi kita kepribadian ya teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas sosialisasi, benar? Oke, sip. Nah, sebelumnya silakan untuk teman-teman melakukan presensi terlebih dahulu teman-teman. Sebentar. Bisa ya presensinya dengan akun Karangturi. Ya? Apa? HP saya ketinggalan di rumah. Oh. Nitip presensi temennya boleh ya? Namamu, koma. Sudah teman-teman? Boleh maju kalau nggak kelihatan. Sudah presensi ya? Ada yang belum? Untuk pertanyaan di presensi, pertanyaan terakhir, tolong itu Anda jawab dengan sungguh-sungguh ya. Tidak perlu, perlu, atau sangat perlu. Begitu. Terima kasih. Oke. Nah, masih dengan tema umum faktor pembentuk kepribadian. Tema umumnya identitas diri.
Kalau kemarin saya sudah menyampaikan tentang sosialisasi, sekarang kita ke materi kepribadian. Modul yang saya bagikan di ruang belajar kita ada 60 halaman. Anda sudah membuka ya, maksudnya sudah tersimpan di handphone Anda ya teman-teman ya. Baru saja tadi pagi saya up-kan ke Anda. Nah, itu ada di halaman, mulai di halaman ke 10 kalau saya tidak salah mengingat. Nah, ada faktor-faktor pembentuk kepribadian 5. Biologis, kebudayaan, pengalaman unik, geografis. Suara saya terdengar dengan baik? Oke. Nah, yang pertama, biologis. Ini kalau lampunya saya matikan apakah mengganggu? Aman ya? Oke. Nah, biologis. Nah, kalau faktor biologis, kata kuncinya, dia berkaitan dengan apa sih? Temperamen, watak, IQ, postur tubuh, bentuk rambut, warna kulit. Kemarin tuh kalau saya tidak salah mendengar, Bu Cynthia sudah menjelaskan mengenai emosi ya, bagaimana mengelola emosi ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya nyambung sih di sini. Pernah ada yang mungkin kita, Anda dan atau saya sering bertanya, apa ya sih kalau misal orang tuanya cerdas, itu anaknya pasti cerdas. Menurut Anda gimana? Bisa. Apakah itu sangat signifikan? Tidak selalu signifikan ya. Karena ada, orang tuanya cacat mental, anaknya sehat, normal. Itu tidak signifikan ya teman-teman ya. Tapi untuk detailnya silahkan Anda tanya ke pelajaran BK ya. Besok di pertemuan berikutnya tolong tanya, apa iya sih kalau orang tuanya cerdas jaminan anaknya cerdas dan sebaliknya. Kemudian apa sih yang diturunkan dari biologis ini? Bentuk rambut, warna kulit, temperamen, watak, postur tubuh. Bu Susanti, kenapa kok ini bisa ngefek temperamen dan watak? Apa yang mendasari? Karena sehari-harinya bersama, otomatis ngaruh. Sosialisasi yang berulang-ulang, paham ya? Oke. Berikutnya, kebudayaan. Kebudayaan itu mempengaruhi kepribadian juga. Contohnya nih teman-teman, di sini saya bawa 3 kelompok. Tionghoa, Jawa, Batak. Oke. Boleh saya bicara fakta dan data? Oke. Begini teman-teman, saya punya teman itu Batak, sahabat. Saya punya sahabat juga Tionghoa. Saya punya sahabat juga Jawa dan saya orang Jawa. Nah, suatu ketika kita ngobrol tentang pernikahan. Saya usia 28, saya sudah menikah. Teman saya yang Batak usia 35 tahun belum menikah. Teman saya yang Tionghoa rata-rata seusia saya menikah 28 tahun, sama, mereka sudah menikah. Bener nggak?
Anda membenarkan ya. Nah, kemudian gini, ada asumsi gini, orang Jawa itu kalau menikah kok cepet toh? Kenapa? Sementara kalau orang Batak itu nikahnya lama. Berhubungan dengan apa teman-teman? Berhubungan dengan apa? Kebudayaannya. Apa yang membuat lama? Mas kawinnya itu loh. Sahabat saya, orang Jawa, mau menikahi orang Minang, itu masih urung. Karena harga mas kawin, kalau orang Minang ya, itu salah satunya ditentukan dengan dia lulusan apa. Nah, orang yang ingin dia nikahi saat itu adalah lulusan S1. Lulusan S1 di tahun 2012 mintanya itu adalah 7 ekor kerbau untuk mas kawinnya. Nah, sahabat saya yang Jawa ini urung. Kalau nggak mau ya udah nggak usah nikah, katanya gitu. Nah, beda cerita dengan teman saya yang Batak. Dia punya pacar orang Tionghoa. Yang Batak itu yang perempuan, yang Tionghoa itu yang laki-laki. Orang Batak, kalau Anda punya teman ya, atau Anda punya kerabat, katanya gini, sahabat saya sekarang usianya lebih dari 40, dia belum menikah. Batak, perempuan. Gini, kalau nikah minimal mas kawin yang diminta oleh orang tuanya itu adalah 200 juta. Kok bisa Bu Susanti 200 juta sebanyak itu? Iya, karena untuk pesta. Kalau Anda lihat pesta pernikahan orang Batak, itu seperti pestanya orang-orang India. Besar. Nah, pacarnya laki-laki yang orang Tionghoa ini, masa untuk nikah aja modal awal harus 200 juta. 200 juta bisa ditabung tuh. Nggak sebanyak itu kali. Seperti itu. Nah, kemudian ada selentingan bilang gini, Cita, kamu enak orang Jawa. Loh kenapa? Iya, kamu laki-laki, ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan Jawa, itu nggak harus dengan mas kawin 7 ekor kerbau, uang 200 juta. Dengan seperangkat alat ibadah pun bisa, katanya gitu. Ya tidak semua seperti itu, tapi memang ada yang seperti itu. Nah, makanya saya sebagai orang Jawa, saya bilang gini, makanya beruntung Anda laki-laki yang menikah dengan perempuan Jawa. 1, gampang ditata. 2, kalau cinta itu pasti benar-benar cinta. 3, harganya murah. Sebagai pembelaan saya bilang gitu. Tapi ini fakta. Saya tidak bicara sara, teman-teman. Anda bisa cari data di sekitar Anda. Paham tentang kebudayaan? Oke. Nah, ada satu cerita lagi. Orang Batak. Saya punya sahabat Batak yang laki-laki juga. Dia merantau di Jakarta. Pantang pulang sebelum dia sukses. Indikator suksesnya apa? Punya tanah, punya rumah. Tapi terakhir itu data saya dapat 2012. Saya nggak tahu apakah di 2022 ini masih berlaku seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah nyata semua. Oke. Berikutnya, pengalaman unik. Setiap individu itu pasti punya pengalaman unik. Pengalaman unik membentuk kepribadian. Contoh konkret, ada orang yang takut gelap. Bener nggak?
Nah, mungkin dia punya trauma dengan masa lalu. Ada yang nggak suka tinggal di tempat yang sepi. Mungkin dia punya trauma dengan masa lalu. Paham ya? Pengalaman unik membentuk kepribadian. Setiap pengalaman satu dengan individu yang lain pasti berbeda. Berikutnya, kelompok. Pergaulan kelompok itu mempengaruhi perilaku kita. Contohnya gini teman-teman. Misal Anda tinggal di lingkungan yang kalau sekolah pakai mobil, secara otomatis jawab dengan hati Anda, tidak untuk dilesankan. Gengsi dong Anda ke sekolah naik motor. Tapi itu masih bisa ini ya. Gini aja lah, kalau itu terlalu jauh. Baju. Misal nih, kelas ini standar merek baju yang dipakai adalah merek saya Uniqlo ya. Oke. Nah, pasti ada dong rasa pengen Anda, itu kok punya baju Uniqlo ya, kok bajuku nggak bermerek. Wah, aku punya target nih, gimana aku punya baju ini. Wah, sekarang sepatunya trennya teman-temanku satu yang kanan merah, yang kiri putih. Wah, aku pengen nih, target nih. Aku yang kanan biru, yang kiri hitam besok. Seperti itu, ngefek. Walaupun itu mungkin di tempat lain tampak aneh. Paham ya teman-teman ya? Oke. Berikutnya, geografis. Nah, kalau geografis itu kata kuncinya lingkungan. Orang yang tinggal di daerah pesisir, suaranya cenderung keras. Hidup mereka keras karena biasa berburu dengan ombak ya. Kemudian orang yang tinggal di pegunungan itu lebih suaranya tidak terlalu keras dan lebih lebih kekeluargaannya lebih tinggi. Gitu teman-teman untuk faktor pembentuk kepribadian. Ada pertanyaan kah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kita bentuk teman-teman dalam 6 kelompok. Silahkan teman-teman berkelompok. Kemudian ada misi yang harus teman-teman penuhi. Silahkan mulai dari sekarang. Ada 7 pertanyaan yang harus Oke, kelompok berikutnya ada 6 ya. 2 3 4, benar ya, sama-sama. 5 6. Oke, silahkan Anda kerjakan. Tujuh menit ya teman-teman waktunya. Silahkan. Iya, 7 menit karena soalnya 7. Maaf. Oh, maaf. Boleh pakai HP, boleh buka catatan, apapun, modul boleh.
Apa yang saya sampaikan tadi mudah dipahami? Tidak bulat? Jelas ya? Oke. Apa yang saya sampaikan tadi jelas nggak? Atau muter-muter nggak? Jelas. Oke. Lewat sini nggak apa-apa? Nih. Oh, itu. Di modul itu ada jawabannya juga. Sudah belum teman-teman? Nomor 4 apa? Iya.
Di modul ada, di modul. Kerjakan dulu. Ada yang bisa, ada kata super ego ya. Bang satu Bu. Apa Bu? Kasih clue dong Bu. Kasih clue Bu. Jangan pelit-pelit. Super ego. Super ego. Masih Bu. Oke. Love Bu Santi. Bener. Cukup toh? Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, silahkan kembali. Nomor notebook berapa? Hah? 31. Andi nomor notebook. Oke teman-teman, silahkan kembali. Ayo cepat. Yuk. Silakan kembali. Mari kita diskusikan. Silakan dipegang. Oke, saya bantu jawab ya. Ya. Oke, saya stop. LKPD-nya tolong dikumpulkan. 1, 2, 3. Ayo. Dikumpulkan. Sini. Oke, 3, 4. Yuk. 4. Terakhir 5. Oke. Nah, saya bantu jawab. Kecenderungan psikologis meliputi perasaan, kehendak, pikiran, tingkah laku. Ini ya, sebentar. Sebentar. Oke, kita buka. Oke. 3 mendatar. Kecenderungan psikologis yang meliputi perasaan, kehendak, pikiran, sikap, dan tingkah laku yang terbuka atas perbuatan. Jawabannya adalah kepribadian. 3 mendatar ini kepribadian. Nomor 7, salah satu unsur pembentuk kepribadian, pengetahuan. Nomor 1, nama lain hati nurani, 1 menurun, super ego. Kemudian salah satu faktor pembentuk kepribadian, nomor 2, kebudayaan. Ini kebudayaan nomor 2. Nomor 4, jawabannya perasaan. Nomor 5, EQ, IQ. Kemudian nomor 6, jawabannya ego. Itu adalah jawaban untuk Mission Possible hari ini.
Tolong diberi nama. Beri nama. Belum ada. Ini bukan yang kita. Oh, tadi yang Bu Santi minta. Ini kelompok siapa ya tadi? Yang belum ada nama? Kelompok siapa? Kelompoknya enak. Ini belum ada nama. Kelompoknya siapa aja sih? Ini ada kelompoknya Kevin Chandra, udah ada namanya. Brian, udah ada namanya. Kemudian Alexa, sudah ada namanya. Kemudian kelompoknya Selin, sudah ada namanya. Lim Jessica, sudah ada namanya. Ini kelompok siapa ya tadi yang duduknya di pojok? Kasih nama. Ini loh, yang tadi tanya sama Bu Santi. Oke, nanti ya. Baik teman-teman, demikian untuk pelajaran hari ini. Pelajaran untuk hari ini Bu Santi akhiri. Silahkan diakhiri dengan salam Karang Turi. Terima kasih teman-teman. Demikian video yang telah saya lakukan. Pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan SMA Karang Turi Semarang, teman-teman dari Karang Turi Media, teman-teman siswa yang telah mendukung saya dalam proses perekaman video pada hari ini, 5 Oktober 2022. Terima kasih.